Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 20087361, Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan tugas anatomi fisiologi, yaitu sebagai berikut. A. Struktur dan klasifikasi otot pada manusia. 1. Struktur sistem otot pada manusia. A. Tendon. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Urat-urat ini berupa serabut-serabut simpai yang putih, berkilap, dan tidak elastis. B. Fascia. Fascia adalah suatu jaringan ikat yang merupakan gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan juga menghimpun otot menjadi satu. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat yaitu perimysium, contohnya yaitu fascia palmaris dan fascia plantaris. 3. Sarkolemma dan sarkoplasma adalah unit struktural dari jaringan otot yang berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm yang melapisi suatu sel otot dan fungsinya sebagai pelindung otot besar serta jumlah jaringan terutama jaringan elastik yang akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. D. Myofibril. Myofibril adalah serat-serat yang terdapat di dalam otot. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang saling bersilangan. Pita gelap dibentuk oleh myosin, sedangkan pita terang yang dibentuk oleh aktin, troponin, dan trombomyosin. E. Myofilamen. Myofilamen yaitu benang-benang atau filamen yang halus yang berasal dari myofibril dan terbagi atas dua macam, yaitu myofilamen homogeni yang terdapat pada otot polos dan myofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan juga pada otot lurik. F. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah sebuah cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana myofibril dan juga myofilamen berada. G. Retikulum. Retikulum merupakan bagian yang terdapat pada fascias dan menambah tendon-tendon yang berjalan dengan melalui pergelangan dan mata kaki lalu masuk ke tangan dan juga kaki, jejaring kantung serta tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. 2. Klasifikasi otot manusia. Otot manusia terbagi 3, yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh yang digerakkan atas kehendak dan kemauan kita sehingga disebut juga sebagai otot motorik. Otot rangka dapat menggerakkan tulang karena otot tersebut dapat memanjang dan memendek. Hasil dari pergerakan otot tersebut dapat menyebabkan tulang-tulang menjadi tempat pelekatan otot bisa untuk digerakkan. Otot lurik juga dapat dikatakan sebagai otot rangka yang dilihat dari pengertian otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka. Otot lurik dapat bekerja keras sehingga kuat karena mempunyai banyak inti sel. Akan tetapi, otot lurik mudah lelah, yang artinya otot lurik membutuhkan istirahat sehabis bekerja. Gerak otot rangka tersebut meliputi gerakan yang dilakukan oleh tangan dan juga kaki. Gerak otot rangka tersebut diatur oleh saraf pusat yaitu otak. Sehingga gerak otot rangka adalah gerak yang disadari atau gerak yang sesuai dengan kehendak kita yang disebut dengan otot sadar. 2. Otot polos. Otot polos terdiri atas sel-sel otot yang membentuk gelendong dengan memiliki suatu inti sel yang terletak di tengah. Pengamatan melalui mikroskop menunjukkan bahwa
otot polos tidak mempunyai garis-garis. Bahwa otot polos tidak mempunyai garis-garis melintang seperti otot rangka. Otot polos tidak melekat pada tulang rangka tubuh. Aktivitasnya atau kegiatannya lambat, akan tetapi gerakannya beruntun. Otot polos dapat berkontraksi untuk waktu lama dan tidak cepat mengalami kelelahan. Gerak otot polos tidak menurut terhadap kehendak kita, karena otot ini dikontrol oleh saraf tak sadar atau saraf otonom, sehingga disebut juga dengan otot tak sadar. Otot polos bisa dijumpai pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Misalnya, seperti pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan pembuluh darah, serta getah bening. 3. Otot jantung. Otot jantung atau miokardium merupakan jenis otot lurik tidak sadar yang hanya dapat dijumpai pada dinding jantung, khususnya miokardium dan vena cava yang memasuki jantung. Sel-sel yang meliputi otot jantung yaitu kardiomiosit atau sel otot miokardiositeal. Bisa berisi 1, 2, 3, serta 4 inti sel. Namun, 3 atau 4 sangat jarang ditemukan. Kontraksi yang terkoordinasi dari sel-sel otot jantung yang terjadi di jantung memompah darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dari kiri tubuh, sistematik, dan kanan atau paru-paru. Tindakan yang kompleks membentuk sistol pada jantung. Sel-sel pada otot jantung, seperti pada semua jaringan yang terdapat pada tubuh, tergantung dengan suplai darah yang cukup, guna mengirim oksigen dan nutrisi serta membuang produk sisa, seperti karbon dioksida. Arteri koroner yang memenuhi fungsi ini, gerakan otot jantung dikendalikan oleh saraf tak sadar atau otonom. Sel-sel otot jantung tersusun membentuk seperti anyaman yang bercabang dengan sedikit jaringan penyambung yang ada di sekelilingnya. B. Mekanisme kontraksi otot. Pengertian mekanisme kontraksi otot adalah serangkaian proses keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga menyebabkan tulang bergerak. Otot yang memendek disebut sebagai kontraksi. Kondisi ketika otot kembali memanjang disebut relaksasi. Adapun proses mekanisme kontraksi otot itu sebagai berikut. 1. Pada saat impuls saraf tiba di neuromuskular, menyebabkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin ini memenuhi daerah hubungan antara sistem saraf dan serabut otot. 2. Asetilkolin akan memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke serabut otot. 3. Ion kalsium akan bersenyawa atau terikat dengan molekul troponin dan tropomyosin sehingga perubahan struktur troponin kemudian menyebabkan adanya aktivitas tropomyosin. 4. Kepala myosin akan menarik pada sisi aktif bantuan ATP. ATP tersebut digunakan sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Penggabungan antara sisi aktif dengan kepala myosin ini disebut sebagai jembatan penyeberangan. 5. Kepala myosin akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik serta menggunakan energi dari pemecahan ATP tersebut. 6. Kepala myosin akan berikatan dengan aktin. Kemudian akan terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala myosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. 8. Kepala myosin yang menangkap ATP baru akan melepaskan diri dari aktin. 9. Proses kontraksi otot terjadi, lalu siklus akan berulang kembali. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.